Michi terbangun dari tidurnya dan dia kaget karena dia berada di apartemen Hosu. Samar-samar dia teringat kejadian semalam sewaktu dirinya mabuk berat. Dia menyatakan cinta pada Hosu. Michi malu sekaligus kesal pada dirinya sendiri karena mengungkapkan perasaannya tidak sebagai Michi tapi sebagai Mirai. Michi buru-buru menenangkan dirinya ketika Hosu mendekatinya untuk memberikan minuman pereda pengar. Seperti biasa, Hosu terlihat tenang. Sebaliknya, Michi terlihat panik meski dia berusaha menutupinya dengan menjelaskan bahwa dia tidak serius dengan apa yang dikatakannya semalam. Hosu menenangkan Michi dengan mengatakan bahwa dia tidak memahami apa yang dikatakan Michi. Ketika Michi hendak bicara lagi, Hosu langsung mengingatkannya agar segera berangkat ke kantor. Di kantor, Tae menatap sebotol minuman pereda pengar dan selembar foto yang ditaruhnya di atas meja kerja Michi. Tak lama kemudian, Ketua Shin keluar dari ruang rapat dan menanyakan keberadaan Mirai. Tae menutupi keterlambatan Mirai ini dengan mengatakan bahwa Mirai masih di toilet. Michi tampak terburu-buru memasuki gedung kantornya. Ketika dia berpapasan dengan Direktur Choi, dia segera diminta ikut rapat bersama dengan Ketua Shin. Ketua Shin terlihat tidak begitu menguasai paparan yang dipresentasikannya di hadapan CEO. Terbukti, dia tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari CEO. Justru Michi lah yang menjawabnya. Sang CEO terlihat puas dengan kinerja Michi dan dia pun menanyakan namanya. Dan dijawab oleh Michi, namanya adalah Yumi Rei. 유미래 선임입니다. Ketua Shin dan Direktur Choi terlihat tidak senang. Sebaliknya, Michi senang. Karena laporannya akhirnya diterima oleh sang CEO sendiri. Kemudian di atas meja kerjanya, Michi melihat minuman pereda pengar yang diberikan Tae. Dia juga melihat fotonya. Berikut pesan yang tertulis di belakangnya bahwa sang pemberi foto yang berinisial SY meminta maaf karena Mirai harus menjalani semuanya sendirian. Bersamaan itu pula, Michi mendengar obrolan pegawai-pegawai kantor lainnya yang baru saja mendapat kiriman hadiah dari senior mereka, Park Sayong, yang saat ini tengah bertugas di luar negeri. Inisial yang ada di hadiah itu juga sama, SY. Oleh karenanya, Michi berpikir foto yang dipegangnya juga berasal dari Park Sayong. Ibu Okhwi meminta Kyungku agar menghibur Mirai karena dia khawatir dengan keadaan Mirai yang hanya tidur-tiduran seharian penuh. Kyungku berjanji pada Ibu Okhwi akan mengajak Mirai jalan-jalan. Sementara itu, dengan ditemani alunan musik ceria, Sejin sibuk bekerja memindahkan beberapa karung pasir. Pekerjanya mengingatkan agar dia segera memperbaiki tanggul yang ada di dekat sungai sebelum badai datang, tapi Sejin tidak mengindahkan kata-kata pekerjanya itu. Hosu diajak ketemuan oleh Jiun di sebuah kafe. Mukanya terlihat sebal karena ternyata dia hanya dijadikan objek fotonya saja. Jiun kembali berhasil membujuk Hosu untuk menemaninya makan siang keesokan harinya. 점심만이야. Malam harinya, Michi menunggu Hosu di depan gedung kantornya, tapi ketika Hosu datang, dia malah kecewa karena ternyata Hosu datang bersama dengan Jiun. Melihat tempat itu, Jiun teringat momen di mana dia bertemu dengan Mirai untuk meminjaminya sepatu untuk sesi wawancara Mirai. Michi jelas tidak tahu momen itu, tapi dia berusaha menutupinya. Untuk mengalihkan perhatian Jiun, Hosu mengajaknya membeli roti tepat di depan gedung kantor Mirai. Michi sendiri terlihat sebal karena merasa diabaikan oleh Hosu. Sementara itu, Mirai terlihat sedang membersihkan file-file yang berhubungan dengan perkebunan dari laptopnya. Bersamaan itu juga, dia teringat dengan perkataan Sejin bahwa dia kecewa dengan sikap Mirai yang berhenti kerja hanya karena gosip. Sesuatu yang belum nyata adanya. Mirai terbangun dari lamunannya oleh panggilan telepon dari Michi. Singkat cerita, Mirai meminta bertukar tempat minggu depan. Keesokan harinya, Michi makan siang di sebuah kafe. Tae terlihat juga makan siang bersebelahan dengan Michi. Michi bertanya kenapa tempo hari Tae mempermasalahkan dirinya yang mau bekerja satu tim dengan Tuan Park. Tae tidak membahas sama sekali tentang gosip yang beredar di kantor tentang hubungan perselingkuhan Tuan Park dengan Mirai. Dia malah menyarankan Michi agar tidak canggung ketika berhadapan dengan Tuan Park. Sampai di sini, Michi masih menganggap semua baik-baik saja.
Pengacara Lee menemui Direktur Choi di ruangannya untuk mengutarakan bahwa dia ingin bertatap muka langsung dengan pegawai yang menangani restoran Rosa. Dia agak kaget ternyata yang ditemuinya adalah Yumire yang tidak lain adalah teman SMA Lee Hosu. Dia bertanya tentang kedekatan Mirai dengan Nenek Rosa dan bagaimana Nenek Rosa mengenal temannya Lee Hosu. Tentu Michi tidak menceritakan detail yang sebenarnya. Meski demikian, pengacara Lee tampak percaya dengan penjelasan Michi ini. Kemudian, dia sodorkan map berisikan file rahasia tentang rencana pembangunan kantor cabang baru yang diintegrasikan dengan LRT yang akan dibangun tepat di tanah di mana restoran Nenek Rosa berada saat ini. Dia tawarkan Michi untuk masuk ke dalam timnya, di mana Michi akan menjadi ketuanya. File itu sangat rahasia, oleh karenanya Michi dilarang untuk memberitahukan masalah ini pada siapapun. Jiun tidak sengaja mendengar obrolan teman-temannya bahwa kontrak kerjanya tidak diperpanjang oleh perusahaannya. Dan yang lebih miris lagi, teman-temannya itu memberitahu Hosu bahwa dirinya hanya berstatus sebagai pegawai kontrak. Ketika makan siang bersama Hosu, Jiun protes pada Hosu kenapa selama ini Hosu hanya diam saja mengetahui bahwa dirinya hanya pegawai kontrak. Hosu menjawab bahwa hal itu tidak penting baginya. Dia senang melihat Jiun enjoy melakukan pekerjaannya. Mendengar jawaban Hosu ini, Jiun terlihat kembali bersemangat. Michi dan Nenek Rosa sedang menunggu Hosu di depan rumah sakit. Pada kesempatan itu, Nenek Rosa mengucapkan terima kasih pada Michi karena telah menyelamatkannya. Michi hendak membalas, tapi Hosu dan Jiun keburu datang. Di kediaman Nenek Rosa, Michi protes pada Hosu karena mengajak Jiun. Keributan keduanya dihentikan oleh Nenek Rosa dengan meminta mereka untuk menempelkan selembar kertas. Michi memilih menempelkan kertas itu di pintu kulkas, dan seketika itu juga dia melihat foto masa muda Nenek Rosa bersama temannya yang bernama Sangwol. Dari sini, Michi baru sadar bahwa Sangwol dalam puisi Nenek Rosa adalah nama orang. Ketika Michi hendak meminta kejelasan, Nenek Rosa langsung mengalihkan obrolan mereka dengan mengingatkan Jiun yang sendirian di lantai bawah. Michi bertanya pada Jiun apakah dia tertarik pada Hosu sehingga membuatnya sering bertemu dengan Hosu. Jiun mengakui bahwa dia tertarik dengan kepolosan dan keunikan Hosu. Dan kali ini dia tidak akan mengalah pada Mirai. Sepulang dari restoran Nenek Rosa, Michi berjalan di belakang Jiun dan Hosu. Melihat keduanya, hatinya sakit dan dia merasa sudah kalah sebelum bertarung. Keesokan harinya, Michi tampak panik karena map rahasianya hilang. Sementara itu, di apartemennya, Hosu menemukan jam Michi yang terjatuh di bawah tempat tidurnya. Dia teringat kejadian semalam ketika Michi terbaring di ranjangnya tak sadarkan diri. Michi mengikau mengungkap rahasianya yang membuat Hosu terkejut hingga tak terasa dia menjatuhkan jam tangan Michi. Apa ya kira-kira yang dikatakan Michi ini, guys? Hosu mengajak Michi ketemuan di sebuah kafe. Michi mengira Hosu bakal mengembalikan map rahasianya, tapi ternyata yang dikembalikan adalah jam tangannya. Karena kepolosan Michi, Michi membocorkan isi dokumen rahasianya pada Hosu. Hosu yang seorang ahli hukum jelas tahu hal ini menyalahi aturan dan Michi bisa-bisa dituntut. Oleh karenanya, Hosu menolak untuk membicarakan hal ini lebih lanjut dan menganggap Michi tidak pernah membahas hal ini. Keesokan harinya, Michi kembali bertemu dengan pengacara Lee. Dia berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya karena telah membocorkan hal ini pada Hosu dan menghilangkan dokumen itu. Pengacara Lee menyodorkan sebuah foto usang pada Michi, menunjuk salah satunya apa benar dia adalah Rosa muda. Kenapa wajah mudanya jauh berbeda dengan masa tuanya? Michi teringat dengan foto yang dilihatnya di rumah Nenek Rosa. Meski dia curiga dengan sosok Sangwol, tapi di hadapan pengacara Lee, dia mengaku tidak tahu apa-apa tentang foto itu. Michi dihubungi oleh Nenek Rosa agar datang ke rumahnya. Di sana, dia diminta untuk menuliskan pengumuman bahwa restoran tutup 3 hari. Michi sudah selesai menulis, tapi Nenek Rosa masih saja bertanya apa benar dia sudah menulis sesuai perintahnya. Kemudian Nenek Rosa menyodorkan map rahasia Michi. Michi kaget. Dia bertanya apakah Nenek Rosa membaca isi map itu. Nenek Rosa mengaku penasaran sehingga dia sempat melihat-lihat isi map itu. Tapi yang membuat Michi heran adalah kenapa Nenek Rosa tidak marah. Apa dia benar-benar sudah membaca dokumen itu? Atau jangan-jangan Nenek Rosa tidak bisa membaca?
Di halte bus, Michi mendiskusikan hal ini dengan Hosu. Dan anehnya, Hosu ternyata sudah tahu bahwa nenek Rosa mengalami disleksia. Bagi Michi, hal ini cukup aneh. Bagaimana bisa seorang sarjana sosiologi sekaligus penyair terkenal tidak bisa membaca dan menulis? Michi jadi curiga, jangan-jangan ada hal yang disembunyikan oleh nenek Rosa. Lagi-lagi, Hosu tidak mau ikut campur ataupun ingin tahu. Baginya, setiap orang pasti mempunyai rahasia dan hak setiap orang juga untuk tidak mengungkapkan rahasianya itu. Karena tidak mau membicarakan hal ini lebih lanjut, Hosu segera beranjak pergi meninggalkan Michi sendirian. Keesokan harinya, Mirai diajak Kyungku jalan-jalan dengan mobil sewaannya. Kyungku berharap dia bisa menghibur Mirai yang dikiranya Michi itu. Dia ajak Mirai ke Seoul untuk menghadiri pesta pernikahan teman sekelas mereka. Dan dia juga mengajak Mirai untuk menginap di sebuah hotel yang sudah dipesannya. 호텔? Sontak Mirai terkejut. Dia paksa Kyungku untuk berhenti seketika itu juga. Di tempat lain, Michi bersama dengan Song Hyun juga sedang mengarah ke acara pesta pernikahan yang sama dengan yang akan dituju Kyungku dan Mirai. Di tempat pesta, Jiun dan Hosu sudah sampai terlebih dulu. Hosu sama sekali tidak menyapa Michi, melirik pun tidak. Michi terlihat cemburu dengan kedekatan keduanya. 진짜 웃기지 않아? Sebagai pelampiasan, dia menukuk segelas wine di depannya sampai habis. Song Hyun yang melihat hal ini sampai heran. Dia tuangkan lagi anggur merah ke dalam gelas Mirai. Hosu melirik Song Hyun dengan kesal. Song Hyun menawari Hosu wine, tapi Hosu hanya diam saja, kemudian meminum air putih di hadapannya. Dari sini, suasana mulai tegang, tapi Song Hyun mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa sebentar lagi Kyungku dan Michi akan datang. Mendengar ini, jelas Michi langsung kaget. 송경구? 뭐지? Sementara itu, Mirai memarahi Kyungku habis-habisan karena mengajaknya menginap di hotel. 진짜 불편해. Menurutnya, meski Kyungku adalah mantan pacarnya, tidak semestinya Kyungku berbuat seenaknya terhadapnya. Mendengar ocehan Mirai ini, Kyungku jadi sadar bahwa yang dihadapannya ini bukan Michi, tapi Mirai. Mirai sendiri jadi bertanya kenapa Kyungku tahu bahwa dirinya bukan Michi. Akhirnya, Kyungku mengaku bahwa selama ini sebenarnya dia tidak pernah berpacaran dengan Michi. Jadi, dia tidak pernah menjadi mantan pacar Michi. Kembali ke pesta, Song Hyun tampak senang Kyungku dan Michi akan menghadiri pesta. Sebaliknya, Hosu tidak senang dengan sikap Song Hyun ini yang di matanya seolah-olah menertawakan hubungan pura-pura antara Michi dan Kyungku ini. Karena sudah tidak tahan menahan amarahnya, Hosu mendekati Song Hyun, kemudian mencekram lehernya hendak memukulnya, tapi niatnya dicegah oleh Michi. 갑자기 왜 그래, 이효수? Hosu kemudian meninggalkan pesta diikuti oleh Jiun. 갈게. Michi masih tidak percaya Hosu bisa senekat itu, tapi bagi Song Hyun, dia tidak kaget melihat tingkah Hosu ini karena di masa SMA, sebenarnya Hosu bukanlah siswa yang benar-benar pendiam. Dia tahu Kyungku hendak mengatakan cinta pada Michi, oleh karenanya, diam-diam dia ancam Kyungku agar mengurungkan niatnya. Berkat desakan Song Hyun, Kyungku tetap nekat menembak Michi. Song Hyun juga sempat memvideokan momen itu. Hosu mengetahuinya. Dia tidak senang, oleh karenanya dia merebut HP Song Hyun dan melemparkannya. Terjadilah perkelahian antara Hosu dan Song Hyun. Mendengar cerita Song Hyun ini, Michi benar-benar tidak menyangka bahwa hubungannya dengan Kyunggu yang selama ini dia mengira hanya dia dan Kyunggu saja yang tahu, ternyata ada orang lain yang mengetahuinya. Salah satunya adalah Hosu. Michi benar-benar geram pada Song Hyun karena menganggap masalah ini sebagai lelucon. Dia peringatkan Song Hyun untuk menjauhi Michi. 미지 피해 다녀라. Kemudian dia berlari menyusul Hosu. Sayang, ketika menuruni tangga darurat, kaki Michi terkilir. Sejin kewalahan mengatasi banjir dan hujan badai yang menerjang pertaniannya. Di tengah-tengah keputusasaannya, tiba-tiba Mirai muncul dan membantunya. Keduanya akhirnya berteduh di rumah Sejin. Sejin bertanya pada Mirai kenapa dia kembali. Mirai menjawab karena tempat ini adalah satu-satunya yang nyata baginya. Michi menelepon Hosu yang saat itu berada di tempat parkir bersama dengan Jiun. Dia meminta agar Hosu menunggunya.
Hosu berniat menemui Mirai, tapi Jiun mencegahnya karena yang sebenarnya dia bukanlah Mirai, tapi Michi. Yang mengejutkan, Hosu ternyata sudah menyadari hal ini. 뭐? 가볼게. Ketika Michi tidur di apartemennya dalam keadaan mabuk, tanpa sadar Michi membongkar jati dirinya sendiri pada Hosu. Michi. Ketika Jiun membicarakan masalah sepatu, Hosu tahu bahwa Michi tak tahu harus berkata apa untuk menutupi jati dirinya. Oleh karenanya, dia segera mengalihkan perhatian Jiun. Ketika pulang dari restoran Nenek Rosa pun, Hosu sempat menengok ke arah Michi yang memilih pulang sendirian. Kini, Hosu yakin akan pilihannya, yaitu cinta pertamanya, Michi. Namun, ketika dia menemui Michi, Hosu tetap diam, berpura-pura bahwa dia tidak tahu bahwa Mirai adalah Michi. Karena saking sayangnya dia pada Michi, dia gendong Michi karena tahu kaki Michi terkilir. Dalam perjalanan itu, Michi bertanya kenapa Hosu diam saja mengetahui bahwa Michi tidak berpacaran dengan Kyunggu. Hosu beralasan karena dia tidak bisa menolong Michi kala itu. Oleh karenanya, dia memilih menyimpan rahasianya saja. Michi juga mengatakan bahwa minggu depan dia akan mengatakan sesuatu pada Hosu. Hosu menjawab Michi bisa mengatakan rahasianya jika dia sudah siap. Kata-kata Hosu ini semakin membuat Michi jatuh cinta pada Hosu, jatuh cinta pada kepolosan dan ketulusannya. 좋아한다.